في البدء كان الكلمة والكلمة كان عند الله وكان الكلمة الله. Nah, selain jalur Laja yang sekarang ini kita tempuh menuju ke Laut Mati, itu ada yang namanya Via Maris atau jalur laut. Disitulah jalur perjalanan melalui Laut Mediterranean, Laut Tengah. Jadi itu disebut dalam Alkitab sebagai Derek Hayam, jalan ke laut. Itu berada tercatat di dalam kitab Nabi Yesaya pasal 8 ayat 23, yaitu di kemudian hari Tuhan akan memuliakan jalan ke laut seberang sungai Yordan, Galilea wilayah bangsa-bangsa. Jalur laut itu yang disebut di dalam bahasa Latin dengan Via Maris, ya. Maka dikatakan Derek Hayam, jalur ke laut atau jalan ke laut, Kafir Hayarden, seberang sungai Yordan, Gelil Hagoyim, Galilea wilayah bangsa-bangsa. Nah, Bapak Ibu, itulah pentingnya kita memahami setting sejarah sebelum kelahiran Tuhan Yesus dan bagaimana nanti setelah zamannya Tuhan Yesus dan masuk di zamannya para rasul. Kemudian sekarang ini kita melihat secara politik modern, ya, adalah satu hal yang sangat luar biasa. Bangsa yang sudah 2000 tahun terpencar-pencar di seluruh dunia kembali ke tanah suci Israel ini, dan tahun 1948 baru ada lagi negara yang namanya Israel, negara modern. Orang sering bertanya, apakah negara ini ada hubungannya dengan Israel dalam Alkitab atau tidak? Tentu ya ada hubungannya. Sekalipun hubungan itu tentu tidak mudah untuk dijelaskan karena panjangnya kronologi sejarah, ya. Sampai hari ini tempat ini menjadi tempat yang barangkali menjadi tungku api dari seluruh konflik di seluruh dunia ini, yaitu tempatnya di tempat kecil negara Israel. Kenapa tadi kita masuk pemeriksaan sangat ketat, ya, karena ini negara kecil berada di tengah-tengah banyak negara dan musuhnya banyak. Karena itu kita bersyukur bahwa kita memasuki kota ini, memasuki tanah ini dengan cukup lancar, sekalipun tadi ada pergantian shift sehingga harus menunggu beberapa saat lamanya, tapi tidak ada masalah apapun. Dulu sering ada masalah itu, saya pernah juga ditahan karena baru seminggu meninggalkan Israel, datang lagi ke sini. Negara ini, saudara-saudara, sekarang ini tanah ini ada dua negara sebetulnya, negara Israel modern dan Palestina. Tapi yang namanya Palestina itu sebetulnya belum penuh jadi negara karena tidak punya tentara, dia hanya polisi keamanan saja. Dan negara Palestina itu ada di tengah-tengah, dikepung oleh negara Israel. Kasihan mereka. Tapi bagaimana sejarah panjangnya dua negara itu? Yang pertama begini, kalau kita selalu melakukan klaim secara teologis, maka ini tidak pernah bisa selesai. Karena apa? Pertama begini, ya Bapak Ibu, yang disebut negara Israel itu bukan ada mendadak tahun abad 20, tidak. Bangsa Israel merasa bahwa Yerusalem itu adalah tempat yang sangat penting dalam kehidupan keagamaannya. Karena apa? Bukan hanya Alkitab yang menceritakan itu. Kalau Alkitab itu kan sekedar orang Kristen yang percaya itu, orang Yahudi yang percaya itu. Orang Hindu kan tidak percaya, orang Buddha tidak percaya. Begitu juga kalau orang Muslim mengklaim Yerusalem Timur adalah tanah wakaf untuk umat Islam, ada kelompok seperti Hamas. Seperti itu, maka yang percaya Quran hanya orang Islam, Kristennya nggak percaya, Yahudinya nggak percaya. Kalau Yahudi sama Kristen mendingan karena dua agama satu kitab, yaitu perjanjian lama. Maka harus ada solusi internasional dan juga ada
data sejarah yang netral. Faktanya bahwa selain catatan Alkitab, eksistensi negara Israel dan umat Israel itu ada dalam catatan sejarah dunia. Prasasti yang tertua yang menyebut tentang adanya negara Israel itu adalah prasasti Fir'aun Mener Peta yang berasal dari tahun 1250 sebelum Masehi. Prasasti ini Bapak Ibu bisa saksikan di Museum Nasional Mesir. Kalau Anda ke Mesir, ziarahnya lebih panjang, kita bisa lihat, atau khusus Anda ke Mesir masuk ke museum seharian di situ. Di situ ada namanya prasasti Fir'aun Mener Peta. Itu setelah zaman Musa, yaitu pada zaman Nabi Yosua. Prasasti kedua itu ditemukan di namanya adalah prasasti Batu Mesa yang ditemukan di Yordan, di mana di sana diceritakan tentang eksistensi orang yang bernama Omri Melek Israel, Omri Raja Israel. Samaria. Itu Raja Israel tentu yang berpusat di Israel Utara Samaria pasca perpecahan kerajaan Israel dari zaman Salomo. Kemudian negara terbelah menjadi dua, yaitu negara Israel yang pusatnya di Samaria wilayahnya, dan kemudian negara Yehuda atau selatan yang pusatnya di Yerusalem. Nah, sejak saat itu negara ini jatuh ke tangan bangsa-bangsa. Pada zaman dinasti Makabe, Makabe itu sebetulnya pahlawan Israel. Nah, ini kebetulan kita datang di bulan Desember, musim dingin. Perayaan Natal ini tidak berbeda jauh harinya dengan perayaan Hanukkah. Perayaan Hanukkah itu ditandai dengan hari raya terang, maka di mana-mana nanti akan ada cahaya-cahaya terang di seluruh kota ini karena memperingati peristiwa Makabe. Peristiwa Makabe itu dicatat dalam kitab Talmud dan dicatat dalam buku yang namanya Deuterokanonika, khususnya 1 dan 2 Makabe. Kitab suci itu diterima oleh orang Katolik sebagai kanon, tapi disebut kanon kedua karena gereja Katolik mendasarkan kanonnya pada kanon Yahudi yang ada di diaspora, yaitu di Alexandria, di mana kitab-kitab itu masuk di dalamnya. Sementara orang Protestan mendasarkan pada kanon Yerusalem, di mana Deuterokanonika tidak masuk di dalamnya. Ketika kita berada di tanah suci, sekarang paradigma kita mesti berubah karena ternyata justru perayaan Yahudi itu adanya dalam kitab Deuterokanonika, itu sifatnya pasca Musaik, jadi setelah zaman Musa. Nanti Bapak Ibu akan lihat ada kaki dian yang bercabang 7, itu namanya menorah, bukan menoreh. Kalau menoreh di Jawa Tengah, menorah ya. Kaki dian 7 itu ada dalam Taurat Musa. Satunya kaki dian yang bercabang 9. Itu yang namanya Hanukkah. Itu untuk memperingati perayaan penahbisan bait suci. Dan Yesus merayakan Hanukkah itu tercatat di dalam Yohanes pasal 10 ayat 22. Nah, itu pada saat musim dingin. Apa yang dirayakan? Yaitu keluarga Makabe. Makabe itu singkatan bahasa Ibrani Mikamoka Ba'elim Adonai. Siapakah yang seperti engkau di antara para Allah, ya Tuhan? Nah, keluarga Makabe ini memimpin sebuah pemberontakan melawan penjajah dari Yunani namanya Antiochus Epiphanes. Mereka menajiskan bait Allah, memasang patungnya Dewa Zeus, lalu mengorbankan babi yang darahnya dicurahkan untuk kuil Dionysius di atas bait Allah di Yerusalem. Anak-anak orang Yahudi dilarang untuk bersunat, dan itu merupakan sebuah pelecehan yang luar biasa pada orang Yahudi. Akhirnya timbullah pemberontakan Makabe, dan pemberontakan itu sekalipun kecil Bapak Ibu tapi menang. Kemenangan itu kemudian diperingati dengan penahbisan kembali bait Allah. Apa problemnya waktu itu? Minyak zaitun itu hanya bertahan 1 hari 1 malam. Padahal perayaan itu dilakukan selama 8 hari 8 malam. Tetapi karena mujizat Allah, maka perayaan 8 hari 8 malam itu bisa dihidupi dengan minyak zaitun yang sehari. Mereka lalu berefleksi, dari mana sumbernya minyak itu? Dari surga.
maka ada 4 di kanan, 4 di kiri, yang di tengah lebih tinggi, itu namanya Samas, yaitu lilin yang paling di tengah itu yang menjadi lilin surgawi yang menghidupi lilin-lilin yang lain. Jadi nanti kalau kita lihat banyak di toko souvenir atau di kota-kota, nanti kita lihat lilin Hanukkiyah, itu bisa ngerti kenapa ada yang jumlah 9, ada yang berjumlah 7. Nah itu Bapak Ibu. Kemudian setelah Makabe berkuasa, itu kemudian terjadilah penindasan atas sesama orang Israel. Lalu terjadi konflik. Kenapa terjadi konflik? Karena keluarga Makabe yang namanya Yonatan Makabe itu bersekutu dengan anaknya Raja Antiochus Epiphanes yang dulu menindas Israel, namanya Alexander Balas. Dia mengangkat diri sebagai imam besar di Bait Allah Yerusalem, sehingga imam yang berhak dari keturunan Sadok, yaitu Saduki, menjadi sangat marah. Lalu mereka mengasingkan diri ke Laut Mati. Nah, orang inilah yang nanti disebut sebagai Moreh Hasedek atau guru kebenaran, yang ternyata meninggalkan teks-teks kitab suci yang usianya lebih dari 2000 tahun yang nanti bisa kita lihat selama kita berada di Museum Israel di Yerusalem. Ya, Bapak Ibu, maka ini satu mujizat besar bahwa kelompok Eseni atau kelompok Yakat yang dipimpin oleh imam yang namanya Onias keempat, yang gelarnya Moreh Hasedek, guru kebenaran, itulah yang meninggalkan 11 gua di lingkungan gua-gua Qumran, yang isinya sebagian besar adalah seluruh Alkitab Perjanjian Lama. Sebelum kita memiliki naskah Qumran, naskah tertua yang dijadikan dasar penerjemahan seluruh Alkitab itu namanya naskah Masoretik. Salah satu naskah itu kemarin disimpan di sinagoga Ginisa, sekarang sudah diambil dan tidak ditempatkan di sana lagi. Sebagian juga ada di Museum Israel. Nah itu artinya apa? Kita memiliki Alkitab yang usianya 2000 tahun lebih dari zaman kita, dan 1000 tahun dari naskah Masoretik yang selama itu kita anggap tertua. Makanya Alkitab King James, terjemahan lama, itu semua dasarnya dari Alkitab yang ditemukan di Masoretik itu. Setelah ditemukan naskah Qumran, kita memiliki perbandingan naskah yang usianya 1000 tahun lebih tua dari naskah sebelumnya. Kenapa King James memakai naskah yang lama itu? Karena memang naskah Laut Mati baru ditemukan tahun 1947. Setahun kemudian berdirilah negara Israel. Jadi saya kira bukan kebetulan kalau ini, bagi saya pribadi, ini adalah satu bukti dari Tuhan bahwa sebelum munculnya negara Israel itu dipersiapkan dengan dokumen sejarah yang membuktikan bahwa mereka memiliki jejak sejarah yang sangat kuat di negeri ini.